masa kita lanjutkan dengan bagian firman Tuhan hari ini. Oke, kalau kita berbicara tentang belia itu saudara, ya, siapakah mereka ini? Kalau kita lihat di screen sana, kalau mengikut akta pertubuhan belia dan pembangunan belia 2019, belia ini ia merujuk kepada mereka yang berumur lingkungan 15 hingga 40 tahun. Ada yang belum sampai 40, coba angkat tangan dulu. Saya saja kah? Mau jadi warga emas ke belia? Ya kan? Nah, dan menurut Menteri Belia dan Sukan, W.B. Hanayo, dia berkata bahwa kerajaan dia akan menetapkan tarik kuat kuasa bagi akta pertubuhan belia dan pembangunan belia. Ini Pindahana 2019 pada 1 Januari 2026 tahun depan 2 tahun lagi. Di mana had umur golongan belia adalah dalam lingkungan 18 hingga 30 tahun. Kau tak angkat tangan tadi kan lapas sudah kau. Nah, dan seperti yang kita sedia maklum saudara, tahun ini tema BM Sarawak adalah gereja yang terlibat sama. Ya, jadi hari ini kita akan lihat dalam konteks belia di gereja kita. Belia yang terlibat sama. Coba perhatikan kiri kanan kamu. Ada tak belia-belia yang dalam lingkungan umur tadi? 15 hingga 40 tadi. Ada duduk di sebelah kamu? Perhatikan mereka. Saudara, saya mau tanya. Sehingga hari ini, pernahkah kamu bertanya kepada mereka apa yang ingin mereka raih dalam hidup mereka? Apa yang ingin mereka capai dalam hidup mereka? Ya kan? Apakah selama ini kita tahu apa yang sedang mereka ini yang di kiri kanan kamu itu sedang perjuangkan dalam hidup mereka? Hari-hari seperti sekarang ini saudara, ada banyak gereja, saya bukan sebut gedung, saya bukan sebut bangunan gereja, karena gereja itu adalah kamu dan saya. Kita adalah gereja, kita adalah tubuh Kristus itu. Gereja itu adalah kamu dan saya. Kebanyakan gereja pada masa sekarang ini saudara, seringkali menuntut sebuah achievement, pencapaian. Tanpa kita ini memperhitungkan bagaimana belia-belia ini harus mencapainya. Yang penting bagi kita adalah kita ini mau lihat hasil dia, betul? Jadi di manakah sikap kepedulian kita selama ini terhadap golongan belia ini saudara? Hati-hati, lihat mereka yang menari di depan tadi, lihat mereka yang memimpin kita tadi. Kalau hari ini kita tidak memperhatikan generasi ini, cepat atau lambat kita akan kehilangan mereka. BKBM hanya tinggal warga emas saja. Nah, kan? Karena tanpa kita sadari kita ada ramai di kalangan para belia, para anak-anak muda kita, muda-mudi kita yang mengalami masalah kecelaruan identity. Sekarang ini saudara, ada ramai anak-anak muda, belia, mereka menghidupi, mereka menjalani identiti atau gaya hidup yang tidak benar dalam diri mereka. Apakah kamu sadar akan hal itu? Atau kita ini sibuk syuk sendiri saja kan? Yang penting sayalah. Jadi hari ini saya mau membawa kita semua untuk bersama-sama memperjuangkan kehidupan anak-anak muda ini. Perjuangkan kehidupan para belia kita, masa depan mereka. Suatu saat nanti Tuhan akan mempertanggungjawabkan semuanya ini kepada kamu dan saya. Oke, karena yang kita mau adalah semua anak-anak muda dan belia BKBM menjadi sebuah generasi yang bangkit dan bersinar untuk siapa? Untuk Tuhan. Seperti janji Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 hingga 3. Kalau kamu belia, mari kita baca bersama dengan suara yang paling keras sekali. Sebab 2026 nanti mungkin kau tidak dalam lingkungan umur itu sudah. Lapas kau sudah. Oke, 1, 2, 3. Bangkitlah, bersinarlah, karena terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kelam pekat menutupi bangsa-bangsa.
Tetapi Tuhan akan menyinari engkau dan kemuliaannya akan menjadi nyata bagimu. Bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Saudara, kalau kita perhatikan latar belakang teks pembacaan kita ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Waktu itu Allah dia menyatakan nubuat-nubuat untuk memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya. Selama mereka tertawan di Babel 150 tahun, lamanya sesudah zamannya saya. Jadi pasal ini penuh dengan pernyataan nubuat, yaitu mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan Tuhan di muka bumi kelak. Jadi kita ini sudah diberikan gambaran tentang sebuah pembebasan Allah kepada umatnya setelah pembuangan. Yang dinyatakan dalam sebuah gambaran di mana Allah dia sanggup menciptakan terang dari kegelapan dan mengarah ke depan kepada penggenapan utama yaitu keselamatan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, bagaimana generasi kita boleh bangkit dan bersinar bagi Tuhan. Sekarang ini kita perhatikan. Apakah tanggapan gereja dan masyarakat terhadap kebangkitan generasi baru ini? Saudara, tahukah kamu, saya terlibat dalam pelayanan kanak-kanak dan muda-mudi sekian lama. Ada banyak tempat, ada banyak golongan, ada banyak gereja yang meremehkan kaum-kaum muda ini. Kamu tahu istilah yang kami ini dulu makan garam, kan? Itulah kita selalu sakit, banyak makan garam. Dan inilah merupakan sikap yang biasa terjadi saat ini. Sehingga anak-anak muda itu tidak dibenarkan, tidak ada kuasa pun untuk bersuara. Mereka tidak ada hak bersuara. Karena saya kan dulu makan garam, kau apa kau tahu? Kan? Sehingga tiba di satu tahap saudara, generasi muda ini mulai merasakan bahwa gereja itu bukan lagi tempat untuk mereka bertumbuh. Mereka mulai merasakan bahwa gereja itu bukan lagi tempat untuk mereka berkarya. Dan mereka mulai merasakan bahwa gereja bukan lagi sebagai rumah rohani mereka. Apakah kamu lupa bahwa generasi muda ini adalah tulang belakang gereja kita pada masa akan datang. Kalau hari ini kamu dan saya tidak memperhatikan mereka, saya ulang sekali lagi, cepat atau lambat kita akan kehilangan mereka. Persoalannya bagaimana? Bagaimana kamu dan saya terlibat sama untuk membangkitkan generasi muda di gereja kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bangkit dan perbaharui kehidupan kita. Ayat 1 berkata, bangkitlah, bersinarlah, karena terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, kita ini sebagai manusia, kita harus sadar bahwa manusia itu, kita ini tidak dapat hidup tanpa terang. Itulah sebabnya di awal penciptaan, Allah dia terlebih dahulu dia menciptakan terang. Ya kan? Dan dalam penelitian sudah membuktikannya. Ketika kita ini tinggal di dalam kegelapan, kita akan mudah merasa gelisah, betul? Sewaktu kami seminar Hagai, saya dalam satu bilik dengan seorang pastor dari Limbang. Dia kata, pastor kamu tidur buka lampu kah tutup? Saya tak boleh tutup lampu yang betul-betul gelap, saya kata. Saya otomatis sesak nafas, saya kata. Karena ada satu sedikit cahaya. Nah, penelitian sudah membuktikannya. Kalau kita ini tinggal di dalam kegelapan, kita akan mudah merasa gelisah. Ada yang begitu? Baiknya kamu, saya sajalah itu. Lalu kita ini mulai emosional, kita akan hilang kendali. Jadi saudara, kalau keadaan ini kita terus biarkan, kita akan dapat menjadi seorang yang sangat paranoid. Dan kita mulai akan mengalami halusinasi. Ya kan? Bahkan di titik yang paling ekstrim, ada yang sampai kehilangan keinginan untuk hidup. Mengapa saudara? Karena tiada cahaya pada waktu yang panjang, dalam tempo yang sangat lama. Dan ini boleh menjadi penyebab hilangnya pengharapan.
Saudara, hal ini juga dirasakan oleh bangsa Israel saat mereka kembali dari Babel ke Yerusalem. Mereka saat itu belum pulih sepenuhnya dari trauma yang mereka hadapi sewaktu mereka ada dalam pembuangan. Sehingga keadaan, kesulitan hidup yang mereka lalui membuat mereka ragu kasih Allah. Bayangkan saja saudara, daya penglihatan mereka terhadap janji-janji Allah itu semakin memudar. Dan ketika itulah Nabi Yesaya ini Allah memberikan pesan dan pengharapan yang menerangi hati mereka semua. Bahwa Tuhan akan mendatangkan terang yang akan terbit di tengah-tengah mereka. Bangsa mereka akan dipulihkan. Bahkan melalui merekalah bangsa-bangsa akan datang kepada Allah. Kepada terang Allah itu yang akan terjadi kepada gereja kita saat kita membangkitkan generasi-generasi muda yang ada di tempat ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apakah kamu sadar akan hal ini? Apakah kamu tahu bahwa ada ramai anak-anak muda di gereja kita yang menghadapi cabaran untuk membuat pilihan yang benar dalam hidup mereka? Bahkan tidak sedikit yang saya boleh katakan mereka mengalami krisis identity. Kita tak sadar, ya kan? Karena kita selalu fokus dengan diri kita sendiri. Mereka tidak tahu hala tuju hidup mereka. Kalau kita yang awal makan garam itulah yang tidak bimbing mereka, macam mana mereka mau rasakan semua itu? Ya kan? Mereka tidak tahu hala tuju hidup mereka, mereka hanya ikut-ikutan. Firman Tuhan katakan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Lalu bagaimana? Apa yang firman Tuhan katakan dengan bangkit dan menjadi terang? Yaitu saudara, sedar dan bangun dari tidur rohani kita. Efesus 5 ayat 14 berkata, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, perkataan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu untuk mengingatkan mereka bahwa status mereka sebagai anak-anak terang yang seharusnya tidak berkawan lagi dengan kegelapan. Bagaimana mungkin terang itu dapat bercampur dengan gelap? Kan? Dan bagaimana mungkin terang itu membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran apabila terang itu masih berkompromi dengan kegelapan? Tak boleh. Jadi sebagai anak-anak terang, tugas kita sebagai orang percaya bukan hanya sekadar tidak berkompromi dengan dosa, melainkan kita harus menelanjangi kegelapan itu. Menelanjangi ini bermaksud membongkar semua kegelapan itu. Dan untuk membongkar kegelapan itu, apa yang harus kita lakukan adalah kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kita perlu kekuatan dari ilahi, hikmat dari Tuhan untuk terus memancarkan kemuliaan Kristus. Dan kekuatan itu hanya akan kita peroleh saat kita, kamu dan saya mau sadar, kita mau bangun dari tidur rohani kita. Ingat, ada kalanya kita ini tertidur pulas, lena sangat, sehingga kita terbuai-buai dengan mimpi-mimpi yang kosong. Memang sebagai manusia, setiap kita ini pasti memiliki mimpi atau impian. Impian-impian yang besar dalam hidup kita, ya kan? Namun sayangnya, jika impian itu hanya lahir dari kedagingan kita, ia akan membuat kita cenderung menghalalkan segala sesuatu untuk mencapainya. Kita berusaha menghalalkan segala cara demi mencapai impian kita. Dan seringkali hal ini akan berakhir pada kehancuran. Sebaliknya saudara, kalau mimpi atau impian itu lahir dari kesadaran diri kita sebagai anak-anak terang, ia akan melahirkan visi dari Tuhan. Yang pastinya di penghujung, di akhirnya akan ada perkara-perkara yang luar biasa yang akan kita raih dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, generasi yang bangkit dan bersinar untuk Tuhan
adalah ketika kita bersinar dan pantulkan terang kemuliaan Allah. Jangan simpan semua berkat Tuhan itu untuk kita sendiri, tapi pantulkan terang kemuliaan Tuhan itu kepada semua orang. Ayat 2 berkata, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kelam pekat menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan akan menyinari engkau dan kemuliaannya akan menjadi nyata bagimu. Tuhan tidak mau kita simpan terang itu untuk kita sendiri, sembunyikan semua itu. Tapi Tuhan mau kita bersinar, kita bangkit, kita pantulkan terang Tuhan kepada semua orang. Amin. Ini merupakan seruan Nabi Yesaya kepada Yerusalem, supaya mereka bangkit dan menjadi terang. Dan untuk mengingatkan Yerusalem, supaya mereka sadar bahwa ketika kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, namun terang Tuhan menyinari mereka. Saudara, kegelapan menutupi bumi dalam arti kata manusia hidup dalam kegelapan. Manusia hidup dalam dosa. Manusia kehilangan arah dan tujuan hidup mereka. Sehingga mereka merasa bahwa hidup yang mereka jalani itu hanya sia-sia. Di sini kita melihat bahwa orang Israel pada saat itu mereka tidak sadar bahwa sejak keluarnya mereka itu dari pembuangan sehingga mereka tiba di Yerusalem, itu semua adalah karena berkat, penyertaan dan campur tangan Tuhan atas hidup mereka. Mereka lupa, mereka sadar. Mereka tidak sadar akan janji Tuhan dalam hidup mereka. Sayang sekali, mereka tidak sadar akan keadaan itu. Bahkan ketika tiba saatnya untuk mereka membangun kembali kota dan bait suci di Yerusalem, mereka sempat ragu. Dan mereka berpikir, apakah mungkin sesuatu yang sudah runtuh dapat kembali pulih seperti sedia kala? Saudara, kita perhatikan kehidupan kita saat ini. Apakah mungkin hidup kita yang sudah hancur dapat kembali pulih seperti sedia kala? Dan atas sebab itulah Tuhan menyuruh Yesaya untuk mengingatkan mereka kembali bahwa terang Tuhan telah terbit atas mereka. Anak-anak muda yang Tuhan Yesus kasihi, ingat, Tuhan telah menyinari dan menyatakan kemuliaannya atas hidup kita. Supaya kita juga dapat menerangi kegelapan yang ada di sekeliling kita. Dan sebagai terang dunia, kita harus memastikan hidup kita ini terus memuliakan nama Tuhan. Dalam apa saja yang kita lakukan, di mana saja. Karena mereka yang hidup dalam kegelapan itu, mereka akan datang kepada kita karena mereka memerlukan terang itu. Ya kan? Pasti akan ramai orang yang akan datang kepada anak-anak Tuhan untuk mencari hikmat dan nasihat. Jadi sadarilah bahwa terang Tuhan itu telah terbit atas umat yang percaya kepadanya. Sama dengan kita pada saat ini. Bagaimana kita boleh menyebutkan bahwa kita adalah generasi yang bangkit dan bersinar untuk Tuhan. Kalau kita masih ragu akan tugas dan rencana Tuhan yang begitu besar yang dipercayakan atas kehidupan kita. Anak-anak muda, ingat. Memang ketika kamu berusaha untuk menjadi seorang pribadi yang baik, memang akan ada saja orang yang benci kepada kamu. Ketika kamu mau melakukan hal-hal yang benar, memang akan ada orang yang akan berusaha menjatuhkan kamu. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat meletakkan diri mereka untuk berada pada standar kehidupan seperti kamu. Sebagai anak-anak terang Tuhan. Sebab itu anak-anak muda dan semua jemaat Tuhan. Marilah kita terus tetap bangkit dan menjadi terang. Biarlah terang Kristus itu terus bercahaya atas kehidupan kamu dan saya. Untuk kehidupan ramai orang. Teruslah bersinar. Teruslah pantulkan kemuliaan terang Tuhan itu kepada semua orang. Dan pastikan kamu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ingat,
Jangan pernah samakan diri kamu dengan dunia, tetapi hiduplah dalam standar Allah. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Generasi yang bangkit dan bersinar untuk Tuhan akan menjadi berkat bagi anak bangsa. Amin. Siapa yang tidak mau menjadi berkat kepada semua orang? Ya kan? Ayat 3 berkata, bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah, begitu luar biasa. Tapi ini janji Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Seharusnya keberadaan kita sebagai umat Tuhan adalah untuk menjadi sebuah berkat yang besar bagi seluruh bangsa. Ibarat garam yang masin dan terang yang menyala itu mana dapat disembunyikan. Tetapi seharusnya membawa dampak, membawa kesan yang positif bagi orang-orang yang ada di sekeliling dia. Ada istilah yang mengatakan berkat akan selalu mengejar orang-orang yang hidupnya menjadi berkat. Amin. Berkat akan selalu mengejar orang-orang yang hidupnya menjadi berkat. Karena apa? Karena fokus kita dalam hidup ini adalah bukan bagaimana kita mengejar berkat. Tetapi fokus hidup kita adalah bagaimana kamu dan saya, kita semua menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang hidupnya berguna pasti akan selalu dicari oleh ramai orang. Betul? Apakah kamu mau menjadi seperti itu? Harus kita akui bahwa sekarang kita ada sekarang dengan segala yang kita miliki. Semua itu adalah karena berkat pemberian Tuhan. Kalau mau dihitung saudara, sangat banyak berkat yang sudah Tuhan salurkan dalam kehidupan kita. Yang sudah Dia berikan untuk kamu dan saya. Bahkan banyak juga berkat-berkat yang tidak dapat kita ukur secara jasmani. Terutama sekali berkat pemeliharaan dan anugerah keselamatan Tuhan untuk kamu dan saya. Oleh sebab itu saudara, tidak ada alasan untuk kamu dan saya tidak mau berbagi berkat atau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena tujuan hidup kita adalah untuk menjadi berkat melalui hidup yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Jadi saudara, melalui ketiga poin ini tadi, persoalannya sekarang, bagaimana kamu dan saya, ya kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai ibu bapa, orang tua kepada anak-anak belia remaja kita. Bagaimana kamu dan saya sebagai seorang pemimpin yang terlibat sama untuk membangkit generasi muda di gereja kita. Jangan hanya berpeluk tubuh saudara. Karena kita tidak akan tahu apa yang sedang terjadi kepada anak-anak kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di bawah sana. Yang pertama, bagaimana kita terlibat sama untuk membangkitkan generasi muda di gereja kita melalui kehadiran kita. Selama ini, sejauh mana keterlibatan kita sebagai jemaat Tuhan bersama dengan pelayanan pemuda-pemudi ini? Kita drop anak saja, kan? Waktu mereka ada event besar, sejauh mana keterlibatan kita? Kan? Jawab dalam hati lah, jangan tersinggung. Jangan hanya diam dan melihat apa yang mereka lakukan. Kan kita suka lihat, kan ada pastor, kan ada pemimpin, pandailah pastor. Tapi di mana kita, di mana saya? Kita hanya diam dan melihat apa yang mereka lakukan. Kehadiran kita itu penting saudara. Kadang-kadang kita ini hanya tahu mengkritik saja. Kita tahu kondem saja, itu bahasa anak-anak muda. Tapi kita tidak pernah hadir bersama dengan mereka. Kalau kita tidak tahu apa yang mereka buat, apa yang mereka perjuangkan, bagaimana kita mau bersuara, kan jadi pengulas sukan, Mbak? Ya kan? Kita hanya melihat apa yang kelihatan saja. Tapi kita tak pernah hadir bersama dengan mereka. Kita tidak tahu pun apa keperluan mereka. Kita tidak tahu pun apa cabaran yang mereka hadapi. Sedangkan dalam Mazmur 133 ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Selama ini di manakah saja kita? Ibrani 10 ayat 24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Selama ini pernahkah kita mendorong mereka? Pernahkah kita memberi kata-kata yang positif untuk mereka? Pernahkah kita hadir saat mereka berada di titik terendah hidup mereka? Saya katakan, kalau kita perhatikan anak-anak muda, bukan anak muda saja, semua jemaat Tuhan. Tidak semua orang yang ada di ruangan gereja ini sedang dalam keadaan baik-baik saja. Setuju kan? Kita tak tahu apa yang masing-masing kita sedang perjuangkan dalam hidup kita. Jadi di mana posisi kita? Apalagi yang awal makan garam tuh. Ya kan? Berbagilah garam dengan mereka. Tahukah kalian, anak-anak muda ini sangat memerlukan bimbingan dan perhatian dari kita semua. Kalau bukan kita yang terlibat bersama-sama mereka, siapa lagi? Ya kan? Yang kedua, bagaimana kita terlibat sama untuk membangkitkan generasi muda di gereja kita? Jadilah pendengar yang baik. Sejauh mana sehingga hari ini kamu memberikan telinga kamu untuk mendengar suara hati mereka? Tahu kamu apa mereka alami? Tahu kamu apa yang sedang mereka perjuangkan? Tahu kamu apa impian yang ingin mereka capai? Ramai orang tidak tahu. Pernahkah kita menjadi pendengar yang baik untuk mereka? Pernahkah kita berada di sisi mereka ketika mereka berada di titik terendah hidup dan pelayanan mereka? Yakobus pasal 1 ayat 19 berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Dan menurut Cambridge Dictionary, good listener atau pendengar yang baik adalah seseorang yang memberikan perhatian ketika kita berbicara tentang masalah kita yang sedang membuat kita khawatir. Artinya saudara, kita berusaha untuk mengerti. Kita berusaha untuk memberi support. Kita berusaha untuk memberi jalan keluar untuk mereka. Jadi soalannya, sehingga hari ini, di manakah kedudukan kita bersama dengan anak-anak muda ini? Kan? Jadi ingat saudara, sekaranglah waktunya untuk membangkitkan generasi muda di gereja kita. Di dalam keluarga kita, di dalam community kita. Dan saya mewakili suara pemuda-pemudi kita. Para ibu bapa jemaat Tuhan, kami tidak perlu banyak program. Yang kami perlukan adalah gereja masa kini. Gereja yang menjadi gereja antara generasi, di mana kami dapat dikasihi dan dihargai. Dan supaya kami ini dilibatkan dalam community gereja seutuhnya, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi kami secara maksimal. Dan saya menyeru kepada semua jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berganding bahu, bersama dengan pelayanan pemuda-pemudi di gereja kita, agar generasi muda kita akan terus berada pada landasan yang betul. Dan menjadi impian kami dalam pelayanan pemuda-pemudi Bukit Kanada Bahasa Malaysia, agar kami dilibatkan dalam community gereja setempat sesuai dengan kemampuan, talenta, dan karunia-karunia rohani yang kami miliki. Jadi tolong jangan anggap rendah kami, karena kami adalah gereja masa kini dan kami adalah gereja masa depan. Amin. Jadi kembali tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang kita lakukan? Apa yang kamu dan saya lakukan untuk menyelamatkan generasi ini? Ingat, jangan sampai kita kehilangan mereka. Dan kepada anak-anak muda yang Tuhan Yesus kasihi, ketahuilah bahwa ada banyak hal yang Tuhan mau lakukan untuk kamu semua sebagai gerejanya. Banyak perkara-perkara yang luar biasa
yang Tuhan ingin alirkan dalam kehidupan kamu. Ketika pesan ini disampaikan, tujuannya bukan hanya supaya kita tetap gairah dan bersemangat, tetapi Tuhan mau agar kita semua, setiap anak-anak muda, terus menyala-nyala di dalam Dia. Dan Tuhan juga rindu untuk memberkati setiap anak-anak muda dengan pelbagai perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kamu semua. Namun hari ini kita melihat ternyata ada yang salah dengan kekristenan kita. Kita seharusnya tampil berbeza dengan dunia. Kita seharusnya menjadi berkat. Kita seharusnya menjadi terang dan menjadi jawaban bagi dunia. Dan bukannya hidup sama seperti dunia ini. Jadi anak-anak muda, tanyakan kepada diri kamu sendiri. Apakah kehidupan kamu pada saat ini dipimpin oleh firman Tuhan atau dipimpin oleh prinsip dunia? Tuhan mau kita menjadi seorang pribadi yang terus menyala-nyala di dalam Dia. Jangan padamkan roh. Sadarilah bahwa kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kita. Dan perkara-perkara besar yang Tuhan mau datangkan ke dalam kehidupan kamu. Jadi ingat, untuk menjadi generasi yang bangkit dan bersinar untuk Tuhan, itu berarti hidup kita harus membawa keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana.